Oke, halo semuanya, kembali lagi di N-Channel Project. Nah, kali ini gue bakal sharing nih tentang pengalaman user experience gue pakai Samsung Galaxy S10 ini. Kurang lebih selama 1,5 tahun ya. Soalnya gue waktu itu beli tahun 2021 pas awal-awal banget. Kalau kalian penasaran, langsung aja cek itu. Oke, yang pertama kita bahas desain dulu ya. Desainnya itu anjir, ini sumpah desain paling enak ya. Desain HP paling enak yang pernah gua pegang itu Samsung Galaxy S atau Note series. Dibanding iPhone, mungkin iPhone juga premium, tapi lebih enak tuh pakai Samsung Galaxy S atau Note series. Soalnya layarnya kan melengkung kiri kanan ya, terus belakangnya juga melengkung, jadi rasanya tuh kayak ngebulet, enak banget digenggamnya gitu. Dan bodinya pun cukup kecil, layarnya juga cuma 6,1 inch. Terus di sini juga bezel-bezelnya tipis banget, jadi kayak compact aja gitu, enak digenggamnya. Untuk bodi depan belakang ini udah dilapisi kaca Gorilla Glass, tapi meskipun begitu tetap aja kan kalian harus beli case ya buat pengaman, soalnya sekali jatuh rasanya tuh sakit banget gitu. Oke, dilanjut ke layar ya. Ini layarnya 6,1 inch, tentu aja udah super AMOLED bawaannya Samsung. Udah tau lah kualitasnya gimana, ini keren abis, keren parah. Jadi dibanding HP-HP zaman sekarang yang kayak Oppo, Vivo, kisaran harga second Samsung inilah, itu kualitasnya jauh banget. Jadi kayak lihat sendiri nih contoh gambarnya gitu. Untuk kaca depannya pun udah dilapisin Corning Gorilla Glass 6. Jadi ini cukup kokoh ya, meskipun sekarang itu udah ada Corning Gorilla Glass Victus Plus. Untuk suaranya juga ini the best pak, ini udah support Dolby Atmos juga, jadi suaranya itu kenceng, bassnya pas, udah stereo. Coba. Oke, selanjutnya ke fitur nih. Gua ada satu fitur yang cukup menarik bagi kalian para gamers ya, yang suka streaming, yang suka recording. Ini fiturnya emang the best sih Samsung. Lu bisa nge-record antara 3 pilihan lu. Silent, bisa record media doang, suara dalam. Terus lu juga bisa record mikrofon dan suara dalam. Jadi suara lu sama suara dalam tuh pokoknya nyatu gitu. Bisa kerekam semua. Sini juga resolusinya ada 3 pilihan. Enak banget buat kalian para gamers yang mau nge-recording gitu. Lebih luas di sini. Jadi nggak ada alat-alat tambahan gitu kayak converter yang lebih advance. Cuma paling converter yang biasa doang gitu buat pembedaan suara mix sama suara include-nya gitu. Selanjutnya ada beberapa fitur kamera yang gua suka di sini, terutama portrait mode, portrait video mode gitu. Di sini juga portraitnya cukup rapi, ada beberapa pilihannya. Bisa dilihat sendiri, ini mantep sini, Samsung the best banget sih. Harga sekarang kan cuma 3 jutaan nih, ada nggak kira-kira HP yang seharga 3 jutaan bisa fitur kayak gini? Jadi bukan cuma foto doang gitu yang bokeh, bisa video juga. Di sini juga video pro, slow motion dan lain-lain tuh banyak banget. Jadi aduh, ini 3 juta. Jadi fiturnya disikat semua gitu karena ini kan flagship. Selanjutnya ke tes kamera nih. Ini gua bakal jelasin dulu ya. Kameranya itu ini menurut gua kamera terbaik di harga second sekarang 3-4 jutaan, ini terbaik sumpah. Jadi lu bisa ngerekam video stabil parah gitu. Terus di sini juga dynamic range, dari segi beberapa kontras dan sharpening juga ini mantep sih. Sini juga ada Photo Pro sama Video Pro yang di brand-brand lain itu sekarang masih dalam pengembangan, tapi di Samsung ini udah lama dan mantep banget gitu pak. Nah, silakan aja kalian nikmatin hasil kameranya nih. Silakan disimak baik-baik ya.
Nah ini dia, ini adalah perekaman dari 1080 pixel ya, 30 fps. Kita coba jalan, lalu lari. Iya, aduh larinya goyang sekali ya kalau saya pegangnya, soalnya saya pegang pakai tangan. Bisa dilihat ada stabilizernya kayak gimana. Ini 30 fps ya. Sini juga bisa pindah lensa secara langsung dari Super Wide Angle ke tele juga bisa. Oke, buat satu kali itu dynamic range-nya itu lumayan bagus ya. Awannya masih kelihatan, bawahnya juga masih terang. Kita lihat zoomnya itu masih bisa sampai 10 kali. Tentu aja ini udah digital zoom ya. Oke, buat ngintip-ngintip bagus lah. Juga stabil ya, dari tadi saya pegang pakai tangan stabil loh. Nah kalau ini adalah perekaman dari 1080 pixel tapi 60 fps ya. Kayak bisa dilihat awannya itu masih kelihatan jelas banget. Tapi sayangnya di sini nggak bisa pindah-pindah lensa. Karena mungkin yang Super Wide Angle sama yang tele itu dia cuma 30 fps ya. Oke, kita lihat stabilizernya. Kita jalan, lalu lari. Oke, balik lagi. Bisa dilihat ya stabilizer sama videonya. Fokusnya sangat-sangat baik di sini. Nah, kali ini kita ke 4K 30 fps ya guys ya. Kayak bisa dilihat dynamic range-nya juga cukup lumayan. Sini bawahnya masih terang, atasnya masih kelihatan ya. Sini juga 4K 30 fps masih bisa pindah lensa. Ini ke ultra wide angle dan ini ke tele optical zoom 2 kali. Sini masih kita bisa digital zoom sampai 10 kali ya. Emang burik. Bisa dilihat soalnya ini udah digital zoom. Kita kembali. Ini pindah-pindah lensanya tuh smooth banget gitu loh. Sama kayak iPhone gitu. Oke, bisa dilihat ya. Stabilizernya juga oke banget di sini. Dibanding HP-HP zaman sekarang yang mungkin harganya setara harga second ini, saya masih sangat-sangat merekomendasikan Samsung Galaxy S10 ini. Oke. Nah, kalau ini adalah resolusi 4K 60 fps. Di sini masih sama 60 fps, nggak bisa pindah lensa ya. Bisa dilihat. Sini juga masih bisa zoom tapi nggak bisa pindah ke wide angle sama teleoptical. Kita lihat stabilizernya. Ada bocah-bocah ya sana ya. Ini cukup baik stabilizernya. Oke, mantap. Nah ini adalah hasil video rekaman ya. Resolusinya 1080p dengan 60 fps, bisa dilihat sendiri ya. Ini kalau 60 fps itu emang agak gelap sih. Di iPhone 11 juga sama. Jadi ya bisa dilihat sendiri ya. Kita jalan dulu bentar. Oke. Dilihat stabilizernya ya. Ini cukup stabil di 60 fps ya. Kondisi low light. Nah, ini adalah resolusi 1080 pixel dengan frame rate 30 fps. Ini emang jauh lebih terang ya dibanding 60 fps. Soalnya emang frame rate-nya lebih kecil sih. Oke, kita lihat ya. Dan di sini juga kita bisa langsung pindah-pindah lensa. Ini super wide angle. Dan ini adalah tele 2 kali optical zoom ya. Ini maaf banget saya ngerekamnya malam jam 4 sebelum salat subuh. Mumpung masih sepi, jadi pas banget ya. Sini juga ada suara ayam. Oke, kita lihat ya. Sambil berjalan nih, stabilizernya enak banget sih dilihatnya. Ini cukup stabil, meskipun nih rekamannya cuma pakai tangan ya. Kita bawa lari coba. Iya. Oke, seperti itu ya kalau bawa lari. Dan ini dia resolusi 4K dari Samsung Galaxy S10 ya.
Ini 4K 30 fps, emang masih terang dibanding 1080p 60 fps ya. Oke, kita lihat stabilizernya, jalan dari sini, terus sini, lari. Oke, cukup, balik lagi. Kayak bisa dilihat ya. Dan ini adalah resolusi dari 4K 30 fps. Ini lebih gelap ya, tapi emang lebih tajam daripada 1080p 60 fps. Kayak emang anehnya tuh 60 fps kayak ada glitchnya gitu ya, kedip-kedip gitu, kayak cahaya lampunya tuh aneh gitu. Oke, kita coba berjalan. Bisa dilihat ya stabilizernya ya. Lari, iya. Oke, sampai sini aja. Bisa dilihat ya stabilizernya. Oke, selanjutnya ke performance-nya. Di sini contoh deh aplikasi zaman-zaman sekarang gitu, kayak Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Itu kan butuh RAM yang gede ya. Di Samsung ini kan RAM-nya udah cukup besar, 8 GB, dan internal storage 128 GB itu nggak masalah. Ini buka apapun tetap lancar gitu, meskipun TikToknya ditinggal beberapa jam juga pas dibuka lagi tuh kita nggak reload lagi gitu. Pokoknya karena mungkin ini efek dari Snapdragon 855 dan juga UFS 3.0 gitu dari internal memorinya. Selanjutnya ke performance gaming. Di sini gue tes 2 game aja. Sebenarnya sih gue juga pernah install beberapa game ya, kayak PUBG Mobile, CODM gitu. Nah di sini gue tes 2 game aja, terutama Genshin Impact. Sini gue setting medium, dari semuanya rata-rata medium gitu. FPS-nya gue dapetin sekitaran 20 FPS sampai 40 FPS tergantung situasi. Kalau jalan-jalan doang sih kalian bisa tembus 45 FPS ya. Itu FPS normal sih menurut gue ya. Suhunya juga terjaga, nggak panas-panas banget, terus nggak lagi, jadi nggak kayak drop FPS banget gitu. Kayak gue contoh di sini ada iPhone XS Max gitu. Ini cukup FPS-nya tuh kayak kalau udah main 30 menit ngedropnya parah banget gitu, dari 35 FPS sampai jepret 5 FPS kayak macet gitu. Kalau di Samsung ini enggak, ini mantep banget sih mainnya. Bisa dilihat aja kan, ini sambil record 1080p pak, kebayang nggak? Jadi performance-nya tuh di push gitu sambil record sambil juga main Genshin Impact. Cukup lancar sih menurut gua ya. Kali ini pindah ke Free Fire. Oke, kita di sini lihat dulu settingannya ya kan. Oke, settingannya semuanya rata kanan. Hai. Oke, di sini langsung gas aja ya. Langsung kita next ke in-game. Sini sorry banget gua noob parah ya, gua udah lama nggak main FF. Soalnya ini juga gua install kembali. Udah kurang lebih 4 bulan gua nggak main FF. Di sini frame rate-nya tuh stabil, nggak ada macet-macet. Gua nggak tahu ini berapa FPS ya. Kayaknya sih pokoknya ini lancar lah. Lu mau main pas banyak musuh juga ini best. First blood. Karena kan ini dibekali dengan prosesor Snapdragon 855. Bukan Exynos ya, karena Exynos S10 dulu itu kurang oke sih. Jadi kalau kalian mau beli, cari yang Snapdragon. Oke, dan akhirnya buyah, bukan gua yang ngekill, anjing emang. Terakhir dari masa pakai baterai ya, gua selama kurang lebih 1,5 tahun itu baterainya aman-aman aja sih dulu mah ya. Dulu mah aman gitu. Kayak satu hari tuh ngecas paling 1 kali. Nah makin kesini gua makin ngebus, pemakaiannya boros, nggak jelas, nggak tertata. Pokoknya pemakaian gua itu kayak lu baru ngisi 20% cabut lagi gitu, terus ntar lu colok lagi sampai 70% terus lu cabut lagi. Pokoknya gitulah pemakaian gua parah banget ya. Gua nggak tahu ini baterai health-nya berapa, tapi kalau main game Genshin Impact itu tahan 2 jam lebih, dari 100 mungkin sampai 30 lah. Untuk pemakaian normal kayak sosial media only gitu, ini bisa kurang lebih 4 jam plus sih, kurang lebih ya, sesuai SOT-nya aja gitu. Kadang SOT-nya dapatnya 3 jam, 4 jam, 5 jam, jadi tergantung kalian aktivitasnya di mana. Kalau di luar itu kayak makin boros gitu, tapi kalau di indoor mungkin karena adem ya, itu lumayan oke baterainya. Meskipun kalian harus wajib banget bawa cesan, karena baterainya cukup kecil, 3200 mAh gitu. Nah, untuk kesimpulannya menurut gue ini di tahun 2022 ini cukup worth it ya.
karena harganya kan cuma 3 jutaan nih dengan spesifikasi flagship lah. Meskipun udah lama gitu, udah sekitaran 3 tahun yang lalu, tapi dari segi performance dan lain-lain itu masih the best sih. Kelemahannya ya dari yang pertama dari baterai, yang kedua dari fingerprint tuh. Fingerprintnya kayak kurang responsif gitu, apalagi kalau pakai tempered glass. Jadi ya semoga informasi ini membantu lah bagi kalian yang pengen beli Samsung Galaxy S10. Thank you.